Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatil iman bidinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, dengan rahmatnya Allah, pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan iman kita, Islam kita, sehingga dapat menghadiri pengajian Ma'rifatullah di Wadah Thoriqat Sataria Sahid. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada malam hari ini semoga bermanfaat untuk diri kita, agar diri kita lebih baik melangkah ke depan, lebih dewasa pola pikirnya, lebih bijak perbuatannya untuk menghadapi kehidupan dunia ini sampai kehidupan di akhirat nanti, yaitu hidup setelah mati. Wahai saudaraku yang hadir pada malam hari ini, mungkin pada malam hari ini kita kaji ulang. Mana tahu sudah lama kita kaji yang pertama lupa, maka sekarang ini kakek ingatkan kembali tentang masalah kajian yang selalu ayatnya disebut oleh saudara kita ketika dia menjumpai orang meninggal dunia, yaitu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang datang daripada Allah disuruh kembali kepada Allah. Yang datang daripada Allah kembali kepada Allah. Memang itu mudah sekali kita ucapkan, tapi kalau kita nggak tahu pengajinya ayat ini, bagaimana cara kembali, bagaimana dulu datangnya. Jadi kalau kita nggak tahu datangnya, mungkin kita bakal nggak tahu kembalinya. Dicontohkan di Kampung Balikas ini, ya, yang dari Simbolon sana datang kemari, ya, hampir nyasar, tapi tahu sampai tempat juga. Nanti kalau dari sini kembali ke sana, kalau nggak tahu jalan yang pertama datang tadi, pasti pulangnya nyasar, kan begitu. Mau tak mau ngikuti jalan yang pernah dilewati. Itulah ayat tadi yang kakek bahas pada malam hari ini. Dulu manusia itu sebelum dia itu mempunyai jasad, masih di alam yang di luar akal manusia, adanya di alam lahu, manusia itu masih nyatu dengan Tuhan, dengan Allah, masih nyatu dengan Allah. Ketika Allah itu menciptakan makhluknya yang pertama kali, ya, yang namanya manusia, itu diambil daripada sifat-sifatnya. Jadi manusia dulu yang jadi pertama di alam lahu itu adalah sifatnya. Nama sifat pertama dikasih nama adalah Allah. Sifat yang terakhir dikasih nama adalah Sabur. Maka manusia itu asal mula jadinya bukan rohnya tapi sifatnya. Maka Asmaul Husna itu yang dikatakan sifatnya Allah itu sesungguhnya sifat pada manusia. Tapi sebagian besar mengatakan orang-orang syariat itu sifatnya Allah. Boleh-boleh sajalah, namanya keyakinan. Tapi kenyataan pada fakta kehidupan yang 99 sifat itu ada pada makhluknya, ada pada manusia. Sesuai dengan kata ayatnya, al-insanu siri anasiruhu wasifati lagoirihi. Sesungguhnya manusia itu rahasiaku dan aku rahasianya manusia. Sifatnya nggak lain adalah aku juga. Bukti yang kita harus kita ambil bukti tentang masalah ayat ini, kita tengok telapak tangan kita, ditulis oleh Allah dari lahir
dengan angka Arab, yang kanan angka 81, yang kiri angka 18. Jadi andai kata kurang itu angkanya, tulisannya itu pasti orangnya itu agak bandel beragama. Tapi kalau udah lengkap, semua itu lengkap itu. Cuma ada yang pas lurus, ada yang bagus tulisannya, ada yang semerawut, ya. Garis-garis telapak tangan itu angka. Yang sebelah kanan angka 81, yang sebelah kiri angka 18. Sebagai bukti ayat itu tadi, al-insanu siri anasiruhu wasifati lagoirihi. Jadi manusia itu belum punya roh dikala itu, masih diletakkan nurnya oh namanya sifatnya. Setelah sempurna sifatnya 99 tercipta, maka sifat tadi dipindah dari alam lahu ke alam jabarut, alam jab. Di situ sifat tadi dikasih roh oleh Allah, dikasih roh oleh Allah. Bahan baku roh itu adalah daripada roh Muhammad, roh Muhammad, nah, bahan bakunya. Maka dikatakan dalam satu hadisnya, dikatakan setiap yang hidup itu bermuhammad. Maka timbullah suatu hadisnya yang tenar di kalangan orang tasawuf, ana abu arwahi wa adama abu basari. Akulah bapak arwahmu, bapak jiwamu, bapak rohmu, dan Adam itu bapak jasadmu. Adam itu diartikan oleh hadis ini adalah bapak kandung kita, itu bapak jasad kita. Dan wali Allah itu bapak jiwa kita, itu diartikan. Setelah sifat tadi hidup dikasih roh oleh Allah di alam jabarut, maka dipindah oleh Allah ke alam malakut. Ke alam malakut dikasih jasad. Di mana letaknya alam malakut dalam kehidupan sekarang ini? Adalah di rahim kaum laki-laki. Alam malakut itu di rahim kaum laki-laki, nurnya ada di dunia ini, ya. Maka di situ manusia tadi dikasih jasad oleh Allah. Setelah sifat tadi itu hidup dikasih roh, lalu dikasih jasad di rahim laki-laki tadi yang dikatakan sperma ataupun mani. Diambillah zat api, zat air, zat angin, zat tanah menjadi bahan baku, yaitu jasad manusia. Maka manusia dikatakan Allahu najatul kajibal wujud. Allah itu nama zat yang wujud. Apa buktinya? Ayat ini coba kita perhatikan diri kita sendiri. Ketika kita hidup di dunia dari kecil sampai tua sekarang ini, makan, ya. Makan apa saja yang kita makan, ampasnya pasti keluar. Esok hari, entah pagi hari, makan malam hari, pagi hari, zatnya tinggal di mana? Ditinggal di badannya. Makan bayam, zatnya tinggal di badan, ampasnya keluar. Makan daging kambing, daging lembu, ayam, ikan, makan buah-buahan, semua zatnya tinggal dalam badan manusia, ampasnya dikeluarkan. Maka manusia itu kumpulan zat. Dikatakan Allahu najatul kajibal wujud. Allah itu nama zat yang wujud. Allah itu nama manusia pertama loh. Nanti kan 99 Asmaul Husna, nama pertama apa namanya? Allah kan. Baru Ar-Rahman, baru Ar-Rahim, baru apa lagi, banyak lagi kan? Dan As-Salam, Al-Qudus, sampai As-Sabur. Jadi manusia itu kumpulan zat yang wujud, yang menjadi rahasia Allah dalam kehidupannya. Setelah manusia dikasih jasad oleh Allah, maka dipindah lagi dari alam malakut, dipindah ke alam mulki. Di manakah adanya alam mulki zaman sekarang kita ini? Nurnya ada di rahim kaum perempuan, alam mulki. Yang kita duduki namanya mulkiyah. Kehidupan dunia itu mulkiyah. Tapi alam ibu itu alam dunia juga, tapi masih gaib. Di situ manusia dibentuk oleh Allah sesuai dengan yaitu alamnya.
sesuai dengan yaitu bentuk awalnya. Nah, dibentuk setelah jadi bentuk manusia di dalam rahim ibu, ya, dengan 5 bahagian, yaitu leher, kepala, badan, tangan, kaki, ya, ada 5 bagian. Jadi leher itu menjadi sholat subuh pada manusia, badan itu menjadi sholat zuhur pada manusia 4 rakaat. Kalau leher tuh itu 2 rakaat. Asar itu menjadi tangan pada manusia 4 rakaat. Maghrib itu menjadi kepala manusia 3 rakaat. Dan isya itu menjadi kaki manusia 4 rakaat. Maka sholat itu yang diwajibkan oleh Nabi Muhammad kepada kita semua sebagai pembentukan kembali manusia di alam gaib nanti. Karena bentuk sekarang ini bakal ditinggal. Misalnya bakal ditinggal, dikubur di pinggir kampung sana. Jadi nanti kita akan dibentuk oleh Allah. Bentuk kita itu sebaik-baiknya dengan yaitu sholat 5 waktu, kan begitu. Setelah sempurna bentuknya di alam mulki di rahim ibu, maka keluarlah kita ke dunia ini dengan berzikir, bertasbih, yaitu huwa, 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 huwa. Kalau bahasa Jawanya oe, oe, oe gitu. Itulah kalimat pertama yang kita sebut waktu kita mendatangi dunia ini. Huwa, dia. Artinya dia siapa yang kamu kenal di kala itu. Sebelum kamu dikasih akal oleh Allah waktu lahir ke dunia, dia siapa yang kamu sebut-sebut itu, yaitu ibu, bapak, dan wali Allah, yaitu guru ataupun Nur Muhammad kalau bahasa umumnya, Nurnya Muhammad. Yang dulu pernah kenal waktu dia sebelum lahir, dia ada di rahim ibu 9 bulan lamanya, kenal betul pada ibunya itu, kan? Waktu belum di rahim ibu, dia di rahim bapak, maka dikatakan huwa, huwa, dia, kan begitu. Jadi sekarang kita ini ada di dunia ini. Maka ada pertanyaan dari ulama. Dari mana kamu datang? Sekarang ada di mana? Dan mau kembali kemana? Dan bahasa yang lain mengatakan jawabannya, ya, macam jawabannya, minallahi billahi lillahi. Dari Allah, dengan Allah, kembali kepada Allah. Itu jawaban orang-orang yang sudah mungkin dia paham. Tapi kan segampang itu jawabannya. Yang dari Allah itu apanya? Yang dengan Allah itu apanya? Yang kembali kepada Allah itu apanya? Harus kita kasih begitu. Yang dari Allah adalah tadi sifatnya. Yang dengan Allah, ya harus sifatnya juga. Yang kembali kepada Allah, ya sifatnya. Maka kita nggak boleh membawa sifat setan. Nggak aja bawa sifat setan, bawa sifat hewan, nggak bisa kembali kepada Allah. Tapi kalau kita pakai sifatnya Allah dalam kehidupan sekarang ini, pasti kita akan kembali kepada Allah. Kan begitu pengertian tadi itu. Dengan Allah. Maka sekarang ini kita dibimbing oleh wali Allah agar memenuhi dengan kalimat dengan Allah. Maka wali Allah itu mengajari manusia itu menerapkan sifat-sifat Tuhannya di dalam dirinya, seperti pengasih dan penyayang. Ditanamkan dalam hati manusia agar manusia tadi itu nggak kemasukan setan yang sifatnya dendam dan benci. Kan begitu. Jadi itulah asal usul manusia dari Tuhan ke dunia ini. Dari alam lahu terjadilah sifat-sifat kita yang kita pakai di dunia ini. Pindah ke alam jabarut, terjadilah sukma kita ini, yang ngomong, yang melihat ini. Pindah ke alam mulk, alam malakut, terjadilah badan kita ini, jasad kita ini. Dan pindah ke alam mulki, jadilah bentuk kita sekarang ini. Nah, sempurna kejadiannya
maka lahirlah ke dunia. Dan sekarang kita sedang menjalani proses ingin kembali kepada Tuhannya. Karena kembali Tuhannya proses. Maka kita wajib, ya, wajib kita tadi itu dalam bimbingan wali Allah. Kalau enggak nanti kamu diambil setan, jadi pengikut setan. Jadi kalau ingin kembali kepada Allah, maka jalan pertama yang kita tempuh, kalau dari Allah ke dunia, jalan pertama adalah alam Jabarut. Tapi kalau kembali kepada Allah dari dunia, tangga pertama adalah alam mulki. Maka sifat alam mulki itu sifat penyayang, yaitu ibu kita. Maka sayangilah ibu kita. Jangan sampai kita punya dosa terhadap ibu kita. Karena apapun ceritanya, baik itu Pak Kiai, Tuan Syekh, ataupun yang ngaku-ngaku wali Allah, yang ngaku halifah, yang ngaku orang beriman, sekalipun ibadah-ibadah mereka yang baik-baik yang dia buat, tapi ketika diri dia tadi durhaka kepada ibunya, ibadah-ibadah yang baik itu sia-sia. Kan ada ayat hadisnya, barang siapa yang durhaka kepada kedua orang tuanya, sesungguhnya mereka durhaka kepada Allah. Dikatakan orang tua, tapi katanya sesungguhnya kepada Allah durhakanya. Jadi apa yang kamu durhakai dalam diri orang tuamu, yaitu sifat pengasih ayahmu dan sifat penyayang ibumu. Itulah yang kamu durhakai. Jadi kalau ingin kembali ke alam sana, yang pertama itu tangganya adalah ibu kita. Pakailah kita sifat penyayang, muliakanlah ibu kita, jangan disakiti. Insya Allah ibu kita maafkan kesalahan kita, maka kita tidak ada dosa terhadap ibunya, maka selamatlah alam mulki. Baru naik lagi ke alam malakut. Tangga yang kedua, apa syaratnya? Yaitu bantulah perjuangan bapaknya, muliakanlah dia, jangan sampai kamu hinakan dia, kamu cemarkan nama baiknya, kamu buat dia sengsara, nanti sia-sia amalanmu nanti. Walaupun baik amalanmu, tetap sengsara, tetap sia-sia. Jadi andai kata kamu gak durhaka kepada bapak kamu, maka selamatlah nanti alam malakut. Jadi tangga yang ketiga yaitu alam Jabarut. Jadi apa yang harus kita perbuat? Yaitu di dunia ini kita wajib mempunyai wali Allah, wasilah, wajib hukumnya. Dan kita rela dibimbingnya sampai akhir hayat kita. Hanya dia yang tahu masalah roh kita, hanya dia yang tahu tentang masalah Tuhan kita. Kalau kita dalam bimbingannya selamanya. Jadi bantulah perjuangannya wali-wali Allah. Apa perjuangan wali Allah itu? Yaitu menyampaikan agama di muka bumi. Maka dakwah itu hukumnya wajib pada kita, agar kita itu cintai Rasulullah. Maka Nabi berpesan kepada kita dalam satu hadisnya, sampaikanlah sepotong ayat yang kamu tahu, walau dalam keadaan pahit sekalipun. Itu perintah Nabi. Dari bahasa ini menandakan adalah dakwah tadi hukumnya wajib di atas wajib. Untuk apa? Untuk mencari keselamatan, ridho wali di alam Jabarut. Karena di alam Jabarut itu alam kejadian jiwa. Maka jiwailah dakwah agama. Jangan jiwai yang lain-lain, nanti kamu merugi. Baru yang keempat, kita pulang kepada asal usul kita, yaitu alam lahu, alam adanya Tuhan. Di situ kejadian sifat-sifat Tuhan pada diri kita. Maka andai kata kita dari dunia ini tetap kita bakokkan sifat-sifat Allah pada diri kita, sekurang-kurangnya dua saja, pengasih dan penyayang. Andai kata ini hidup dalam diri kita, maka hilanglah sifat benci, hilang sifat sombong, hilang sifat marah, hilang sifat dendam. Yang ada, yang hidup hanya sifat kasih dan sayang. Ketika ini subur dalam kehidupan dalam hati kita, maka lahirlah sifat pemaaf.
lahirlah sifat ridho, lahirlah sifat ikhlas. Nggak ada lagi dia itu keluh kesah dalam kehidupannya. Kenapa? Karena lahirnya sifat ikhlas tadi. Ikhlas menghadapi, ikhlas menjalani kehidupan kita apapun yang terjadi pada diri kita dalam di dunia ini. Terjadi buruk, mungkin ini tanaman kita yang dulu, kita sekarang panen. Kejadian baik pada diri kita, mungkin anugerah Tuhan, amanah Allah untuk diri kita. Maka baik dan buruk itu adalah permainan kehidupan manusia. Lah jalan kepada Allah. Dari alam dunia masuk alam mulki. Dunia namanya mulkiyah ya. Dari mulkiyah ke mulki, mulki ke malakut, malakut ke jabarut, jabarut ke lahu. Itu asal usul manusia naik dan turunnya. Maka Satarah ini mengajari pada jamaahnya dalam ilmu rahasianya, apa namanya itu? Kalau bahasa apa itu? Sandi rahasianya, apa naik, apa turun. Itu tahu itu orang-orang Sataria. Apa yang dikala turun apa, dikala naik itu apa naik dan apa turun. Jadi ini penting yang kita ketahui, jangan sampai kita menyesal nanti. Apabila ini nggak kita jalani nanti, nggak kita perbuat di muka bumi ini, lalu kita tersesat, kita nggak punya wali, kita durhaka kepada bapak kita nggak punya akhlak yang baik, ya? yang dipakai akhlak setan, yaitu sifat-sifat setan. Walaupun diperingati oleh Al-Quran, Allah tak mudu sayatin, innahu lakum adu mubin, tapi toh kita nggak percaya akan ayat itu. Akhirnya apa kita? Ketika kita meninggal dunia, disitulah kita baru terasa bahwa ibadah yang baik dulu, yang nggak mendapat ridho wali, yang mendurhakai wali orang tua kita, maka ibadah sia-sia, nggak bisa menolong kita terjebak namanya di alam barzakh. Alam yang tiada waktu ujungnya, alam yang tiada penerangan, gelap gulita, alam yang penuh dengan arwah-arwah orang jahat, roh-roh jin di situ semua, arwah-arwah orang tersesat di situ semua. Disitulah kita terjebak, kita membawa amal yang banyak, tapi kita nggak bisa kembali kepada Tuhan. Akhirnya apa? Kita menanti di situ sampai hari kiamat tiba. Sampai hari kiamat tiba. Setelah datangnya kiamat, kita pun dimatikan kembali oleh Allah. Dulu kita mati dari badan kita, masuk ke alam gaib kepada jiwa kita. Sekarang jiwa kita dimatiin. Jin-jin pun mati jika dihancurkan. Tiada lagi roh di situ, yang ada kehancuran. Maka lahirlah di situ adalah alam mahsyar, kiam, kebangkitan, yaitu alam mahsyar. Itulah manusia ditumbuhkan seperti jamur kata Nabi Muhammad, dihidupkan kembali seperti jamur di alam mahsyar tadi itu, alam yang tiada apa-apa, yang ada penerangannya amal baik dan kegelapan orang yang nggak beramal baik. Di situ kata Nabi Muhammad, manusia terbengkalai di situ. Tiap-tiap manusia itu mengeluarkan air keringat sebanyak, yaitu sebatas dahi, leher, dan keringat itu mendidih. Saking panasnya banyak manusia sehingga membakar, menghancurkan tulang belulang kita, daging kita remuk di situ. Tapi di sana nggak ada lagi hukum mati, yang ada hanya hukum merasakan. Ketika terbengkalai manusia tadi itu, orang yang nggak bisa kembali kepada Allah ini, ya, maka disitulah dia berdoa kepada Allah, ya Allah, datangkanlah pengadilan, neraka lah ya Allah, kata umat manusia di kala itu. Neraka yang mendatangkan pengadilan untuk mengadili kami. Kamu udah nggak tahan lagi ya Allah mendapat siksa macam gini. Lalu Allah itu menerima doa manusia di kala itu, dan Allah itu menyeru Nabi Muhammad. Nabi Muhammad di alam Jabarut ada Nabi Muhammad
suruh turun di alam maksar Nabi Muhammad bersama nabi-nabi yang lain dan bersama wali-walinya. Untuk apa? Untuk untuk mendirikan yaitu pengadilan. Nanti yang ngadili kita itu Nabi Muhammad dan nabi-nabi yang lain. Nabi yang lain tadi itu untuk ngadili umatnya, dan Nabi Muhammad mengadili umatnya dan para wali-walinya untuk ngadili umatnya. Yang tersesat dia nggak mengakui wali, yang durhaka pada orang tua, kan begitu. Turunlah hari pengadilan yang dipimpin oleh Nabi Muhammad dan nabi-nabi yang lain dan para wali-walinya. Diadililah manusia satu persatu, tak berapa juta tahun lamanya. Setelah diadili manusia satu persatu, manusia itu masuk neraka sesuai dengan dosanya. Neraka dengan dosanya. Setelah dosa itu habis di neraka, hilang semua, dicuci dengan neraka, yang ada hanya pahala, maka manusia itu dipindah ke surga. Dipindah ke surga, dia masuk surga, disuruh mencari wali Allah. Untuk apa? Untuk mempertanggungjawabkan amal-amal dia yang baik, agar amalnya itu pahalanya bisa untuk digunakan membeli surga. Kan sedih ini ya, masuk surga masih ada masalah lagi, membawa amal yang banyak, cari orang yang mengesahkan amalnya, karena nggak akan diterima oleh Allah itu amal-amal kita yang baik sekalipun kalau nggak ada ridhonya wali. Maka dikatakan dalam satu ayatnya, ridholillah wa ridho wali-walidain. Maka orang-orang itu dari neraka masuk ke surga tadi membawa amal yang baik, mencari wali, keliling mencari wali di surga itu untuk mencapai amal-amalnya. Datangi Nabi Adam ditolak, datangi Nabi Ibrahim, Nabi Nuh ditolak, datangi Nabi yang lain ditolak, sampai datang Nabi Muhammad. Dan Muhammad bertanya sama dia, kamu hidup di zaman siapa? Di zaman imam siapa? Dan wali kamu siapa? Siapa yang Islamkan kamu di kala itu? Ditanya, apa kan? Enggak ada, kami Islam dari keturunan. Jadi amal-amal dari mana kamu dapat? Dari kitab-kitab. Di sana enggak ada kitab lagi. Akhirnya apa, mereka tetap tertolak amal, dikatakan mardud, amal yang mardud. Coba ambil kita contoh di dunia ini. Kita itu piknik ke daerah Perapat sana, tempatnya indah. Daerah Tigaras lah yang paling indah, Tigaras sana tempatnya indah. Kita dari rumah membawa makanan yang enak, kita nyembeli ayam, kita ambil ikan mas, kita arsi, kita gulingkan ayam. Berangkat satu keluarga ke sana dengan bawa kemah, bawa apa, untuk menikmati tempat yang indah di daerah Majalenggung sana, untuk selfie-selfie di sana. Sudah sampai sana, ketika kita itu mau menikmati pemandangan dan mau buka makan, mau makan bersama, tahu-tahu anak kita hilang. Akhirnya makanan yang dihadapkan kita dan pemandangan yang indah tadi itu nggak terpandang lagi oleh diri kita. Kita sibuk mencari anak kita, kemana anak ini? Akhirnya nggak menikmati pemandangan yang indah, nggak tahu lagi. Makanan yang enak nggak termakan lagi. Begitulah siksaan orang-orang yang di surga. Juga masih ada siksa, yaitu orang yang suruh mencari wali keliling surga untuk mencari wali, untuk mengesahkan yaitu amalan-amalan dia. Itulah tadi orang yang bisa kembali kepada Allah, dia lewat jalan umum dari dunia masuk alam barzah, dari alam barzah nunggu hari kiamat, masuk alam maksar, dari alam maksar masuk hari mizan masuk neraka, habis dosanya masuk surga, disuruh mencari wali. Keliling surga itu luas loh. Tadi aja ngelilingi kampung balik ke sini udah agak kebingungan, ya, agak kebingungan. Surga itu luas. Ada berapa apa itu nama-nama surga? Yang tenar 7 ya, 7 yang tenar itu kan. Yang paling indah yaitu Baitul Mahmur. Ada lagi surga yang gak terjangkau akal manusia, namanya surga Ruqyatullah. Surganya anak-anak yang soleh.
di antara alam Jabarut dengan alam Lahu. Di situ namanya ada alam Lakusa. Alam Lakusa itu mengandung yaitu surga Ruqyatullah. Surganya anak-anak yang soleh, anak yang gak durhaka kepada ibu bapaknya, anak yang gak durhaka kepada Rasulnya, dan anak yang gak durhaka kepada Tuhannya. Bisa durhaka kepada Tuhan anak-anak. Anak-anak yang gak berakhlak tingkah lakunya, gak berakhlak baik, itu durhaka kepada Tuhan. Orang-orang ahli ibadah yang gak mau dakwah agama, itu durhaka kepada Rasul. Orang-orang yang ahli sholat gak mau zakat, durhaka kepada Bapak. Orang-orang yang beramal baik tapi gak mau sholat, durhaka kepada ibu. Itu pengertiannya. Jadi orang yang gagal melewati jalan turun dari Tuhan ke dunia, maka dia akan melewati yaitu jalan umum, jalannya orang-orang umum. Ya untuk apa kita beragama dengan taatnya, toh kita tuh kena pengadilan juga. Biasanya itu kalau orang udah masuk pengadilan sana pasti ada masalah, pasti ada masalah yang kurang baik. Jadi untuk apa kita beragama kalau ujungnya masuk pengadilan juga, ujungnya masuk neraka juga. Maka kita harus cari jalan yang lurus. Maka kita berdoa kepada Allah tiap harinya, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Tunjukilah kami jalan yang lurus, seperti jalan orang-orang yang Engkau beri petunjuk. Kan begitu kan? Apa terakhirnya Fatihah tadi katakan waladolin, aku bukan laki-laki yang sesat. Ya gitu kan? Waladolin, aku bukan laki-laki yang sesat. Maka dijawab oleh yang lain, amin, perkenankanlah doanya. Kan begitu kan? Amin. Jadi jalan yang orang tersesat tadi itu sampai di surga pun dia masih kena masalah, yaitu untuk mencari seorang wali untuk menanggung jawabi amal-amal yang baik. Sedih kali itu ya, sedih. Karena nanti kan kita piknik ke arah sana, tempatnya indah, kita bawa makan yang enak, tahu-tahu anak kita hilang. Lalu kita nyari anak kita kemana-mana nggak jumpa. Akhirnya makanan yang enak nggak termakan, tempat yang indah nggak terpandang. Itulah contohnya begitulah kira-kira. Jadi sekarang kita pilih mana? Milih jalan seperti orang yang berpetunjuk, rela dibimbing oleh wali-wali Allah sampai area kita, ataupun kamu amalan sendiri menghadapi jalan Allah itu sendirian. Nggak perlu kamu dibimbing, nggak perlu pakai wali. Yang penting aku sholat, aku puasa, aku bangun pahala-pahala. Tapi nanti lewat alam barja, lewat alam maksar, lewat hari ini mijan, baru diponis ke neraka sesuai dengan dosanya. Habis dosanya masuk surga, membawa amal yang baik, disuruh mencari wali untuk menjawabi amalan-amalannya. Kan sedih itu ya. Itu orang yang tersesat. Maka kalau kita kaji dari Satan Parani Gumadi, dari mana kamu datang, sekarang ada di mana, mau kembali ke mana? Nah, kita dari Allah, dari alam lahu, sekarang ada di alam dunia dalam bimbingan wali Allah. Nanti mau kembali ke alam lahu lagi dengan ridhonya Allah, ridho Allah teratas, di atas ridho para wali-walinya. Maka agama kita harus punya wali, ibadah kita harus disahkan oleh wali. Jangan ngawur, jangan kenantang pandai sholat, gak perlu berguru. Buka aja kitabnya, kitab tuntunan sholat. Terus kamu buat sholat itu udah tahu sholat, kamu kerjakan sholat. Ya memang bagus dipandang mata syariat. Tapi ketika kita kaji ma'rifat, belum tentu itu bagus, itu benar. Kan begitu. Contohnya begini, kamu nggak perlu kuliah, nggak perlu pakai dosen kuliah kamu. Kamu beli buku kedokteran, ya, kamu pelajari sendiri.
kitab kedokteran tadi itu, lalu kamu tuh semua bisa, lalu kamu gak praktek di kota sana tanpa ada ijazah, walaupun kamu tuh pandai tentang masalah penyakit-penyakit, toh kamu dikatakan dokter palsu. Kenapa? Karena gak ada yang tanggung jawab. Tapi kalau kamu itu kuliah ke sana, lalu kamu itu buka buku, dibimbing dengan dosen, ya, sampai kamu itu sampai tamat, dikeluarkan ijazah dari apa tadi fakultas yang kamu kuliah di sana, kamu gak praktek sah di mata masyarakat, nggak palsu lagi. Juga agama kamu, nggak asal kamu buka kitab terus kamu pelajari tuntutan sholat, kamu sholat tanpa kamu itu berguru, tanpa kamu diajari guru, itu di sana nggak ada manfaatnya. Jadi pahala-pahala yang baik yang kamu bawa masuk surga itu, tapi nggak laku untuk surga, seperti di dunia ini duit yang palsu. Walaupun warnanya serupa, gambarnya serupa, semua serupa, tapi mereka nggak dapat stempel BI, maka nggak laku di pasaran. Walaupun tubuh agak koyak-koyak, tapi ada stempel BI-nya, laku di pasaran, bisa untuk jual beli. Amal-amal walaupun kurang bagus amalannya, tapi mendapat ridhonya wali, Allah pun meridhoinya, laku di surga untuk apa-apa. Itulah stempel ridho wali tadi yang paling payah kita cari kalau kita nggak punya wali, kan begitu. Maka kita harus rela dibimbing oleh wali Allah sampai akhir hayat kita, agar kita tuh menang menghadapi dunia ini dan menang pula menghadapi akhirat nanti, nggak tersesat. Di dunia kita dibimbing oleh walinya Allah itu nggak masuk ke suatu masalah-masalah besar, dan kembali ke sana pun dibimbing oleh walinya Allah bisa pulang kepada Tuhan. Ini harus kita pelajari lagi, kita ingat-ingat ajaran yang lama itu udah lama ajarannya ini kan. Nah, itu yang temanya tadi itu dari innalillahi, yang dari Allah kembali kepada Allah. Itu tema tadi itu. Judulnya itu tadi kan. Ya, mudah-mudahan kamu itu hafal bacanya, hafal pula jalan pengetahuan makrifatnya. Jangan hafal bacanya nggak tahu, nggak hafal pula jalannya. Terus tanya, kamu dulu dari mana? Ya dari bapakku. Bapakmu dari mana? Bapak lagi kan. Sampai Nabi Adam bingung kan. Adam dari mana? Dari Allah. Allah yang macam mana? Ya Allah katanya. Nggak begitu ya. Namanya makrifat itu kenal betul. Ngaji makrifat. Jadi ngaji makrifat, ngaji kehidupan dunia dan ngaji kehidupan akhir itu makrifat. Bukan nerawang-nerawang jin di sana makrifat. Bukan bisa tangan dibacok itu makrifat gak. Kalau yang nerawang jin itu hakikat. Yang tahan dipukul, tahan dibacok itu namanya hakikat, ilmu kebatinan namanya. Kalau orang Jawa bilang, kalau orang bahasa agamanya ilmu hakikat. Tapi makrifat ini yaitu pengenalan kehidupan kita ke depan. Jangan sampai tuanya kita itu hina, tuanya kita sengsara, karena kita gak mengenal bagaimana yang paling depan. Udah Allah kasih contoh kehidupan manusia di muka bumi ini. Orang tua yang di sana tersiksa, kita disuruh pelajari kehidupan dia dulu macam mana. Ada saja yang tua mulia, dihormati orang banyak, nggak disusahkan di dunia. Harus kita pelajari dulu bagaimana masih mudanya. Dikasih contoh-contoh di dunia ini dan tinggal kita itu disuruh mencontohnya. Maka contoh yang paling baik kata Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ya. Contoh yang paling baik tadi itu adalah dalam diri Nabi Muhammad, itulah sulit ada yang paling baik hari tadi. Maka jadilah kita zaman sekarang ini Muhammad, nur-nurnya Muhammad, cahaya-cahaya Muhammad, jangan cahaya iblis. Kan begitu. Agar bisa menerangi orang lain lagi, menjadi saksi kebenaran kita. Maka kita bersumpah di hadapan saksi, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad rasulullah.
Bersaksi aku tiada Tuhan melainkan Allah. Cara kerjanya pakai sifatnya. Kalau bacanya gampang. Bersaksi aku tiada Tuhan melainkan Allah. Itu bacanya. Cara kerjanya kita disuruh nanamkan sifat Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu cara bahasanya. Cara kerjanya dakwah agama sampai jadi nurnya Muhammad. Jangan ngaji Nur Muhammad, akhirnya yang jumpa Nur setan. Kalau ngaji Nur Muhammad kok nerawang-nerawang, yang jumpa ya setan semua. Ya, yang Nur Muhammad itu dakwah sampai jadi Khalifatullah, yaitu nurnya Muhammad, Umirul Mukminin. Sahabat-sahabat Nabi itu nurnya Muhammad. Kalau kita udah ngaji Nur, anak kita itu nur kita. Nah, surat An-Nur kan, Al-Qur'annya. Jadi murid kita itu nur kita. Maka orang-orang yang baik di dalam dunia ini yang mendakwakan agama, memperjuangkan yaitu agama pada yang perintah Nabi Muhammad, dikatakan dia itu Nur Muhammad. Itulah gambaran tadi itu. Maka kita harus bisa kembali kepada Allah. Alamnya Allah itu namanya Lahu. Alamnya Muhammad itu namanya Jabarut. Alamnya bapak kita namanya Malakut. Alamnya ibu kita namanya Mulki. Alamnya kita sekarang namanya Mulkiyah ataupun dunia. Kan begitu. Jadi kalau kita nggak bisa kembali ke alam-alam yang kita kenal, maka kita harus memasuki alam barzah, alam maksar, nunggu hari kiamat. Ya kalau cepat kiamat Pak, cepat kiamat. Contoh begini, contoh ya. Kata surat Al-Zumar itu mengatakan tidur itu sebahagian daripada mati, dan mimpi itu sebagian daripada alam akhirat. Jadi ketika kamu tidur mimpi mau dimakan oleh harimau ataupun ular, kemana kamu merondok sembunyi, tetap ketawa dikejar-kejar sama ular mau dimakan. Lalu kamu bangun dari tidur itu, kamu ketakutan. Baru entah berapa menit kamu itu tidur mimpi mau dimakan ular, bangun sudah ketakutan. Untung aja hanya mimpi. Ada lagi tidur yang dikejar-kejar hantu kan, bangun ketakutan. Untung aja hanya mimpi. Ya nanti kalau kamu tidur panjang yang namanya mati, mimpi kamu dikeroyok orang, gak akan hilang itu mimpinya sebelum datangnya hari kiamat. Kamu tidur mimpi dikejar-kejar hantu, gak akan hilang itu mimpinya sebelum kamu tuh bangun. Itu contohnya begitu. Nah kita harus betul-betul ngajinya ini. Jangan sampai kita tuh terjebak di situ. Jangan bangga kita amal-amal kita yang baik-baik. Nanti kalau kita melewati alam jalan umum, sengsara gak habis-habis. Sampai di surga saja masih kena masalah, apalagi di dunia. Maka ibu dan bapak kita itu adalah walinya Allah, jalan kembali kepada Allah. Seorang guru itu walinya Allah untuk kembali kepada Allah. Dan akhlak yang baik itulah tangga-tangga, alat ataupun sebagai kendaraan kembali kepada Allah. Allah itu nggak pernah menerima sifat yang lain kecuali sifatnya. Kakak contohkan begini. Kakak itu minjam sama kamu tuh keretanya itu Supra. Terus kakak kembalikan sama kamu keretanya itu Mio. Kira-kira kamu terima nggak? Enggak. Kayak ini bukan keretaku kayak. Yang kakak pinjamkan Supra. Ini kakak pulangkan Mio. Pasti kamu itu tolak. Yang kamu dipinjami oleh Allah sifat apa tadi? Pengasih penyayang. Kamu pulang ke sana bawa sifat dendam. Kira-kira terima sama Allah nggak itu? Maka jangan pakai sifat dendam. Itu sifatnya setan. Yang di dunia ini kamu disuruh tawaduk. Itu tanda Islam. Nah kamu tuh ke sana itu kembali ke sana dan membawa sifat sombong. Sementara perintahnya Allah sifat tawaduk, sifat merendahkan diri. Sementara kamu tuh sifat sombong, sifat mengangkat diri. Kira-kira Allah terima enggak? Enggak diterima ya. Itulah contohnya. Jadi makrifat itu harus jelas. Kajinya itu harus jelas. Jadi kalau enggak jelas bukan makrifat namanya. Harus jelas
kemana arahnya, bagaimana caranya, dan bagaimana nanti hasilnya. Nah, ilmu makrifat. Jadi yang kita kaji sederhana kan, yang kita kaji. Apa temanya? Innalillahi. Hanya itu yang kita kaji. Tapi nggak cukup 1 jam kita bahas. Nggak segampang apa yang kita bayangkan. Begitu. Lah tahu aja kita. Nggak tak tahu. Tadi yang kakek ceritakan tadi, tahu semua, apal semua. Itu nggak cukup 10 tahun kita jalani. Nggak cukup 10 tahun. 20 tahun belum tentu kita sanggup menerima sifat kasih sayang dalam diri kita. 20 tahun kita latih hati kita. Kita tanam sifat kasih sayang. Kadang-kadang gagal. Sama anaknya sayang, sama kucing yang nyuri ikan, benci, jengkel, ya kan? Ya kan? Sama kucing sayang, sama anak sayang, sama istrinya sayang, sama nyamuk yang lewat di telinga, jengkel. Hampir nggak mampu kita. Hampir nggak mampu menghadapi itu. Jadi kita disuruh siapapun yang di muka bumi ini yang kita hadapi, kita tanamkan sayang kepada mereka. Baik itu anjing yang kudisen sekalipun. Dikisahkan oleh Syekh Imam apa? Syekh Bainal Waqi'i. Dia itu masuk surga bukan karena ibadahnya. Yang surga karena dia itu melihat anjing di jalanan, disepak-sepak orang, anjing sakitan, dia ambil, dia pelihara, dia obatin, nah sembuh, dia meninggalkan. Ketika dia itu mau diajak oleh Allah masuk neraka, anjing yang ditolong tadi datang, ya Allah, akulah saksinya, dia itu orang yang baik, dia pakai sarung terhadap diri kamu, akulah saksinya. Akhirnya Syekh Bainal Waqi'i dilepaskan daripada masalah oleh Allah, sebab ada saksi seekor anjing yang pernah disayangi. Maka hati-hati kamu, jangan mudah kamu sifat benci. Nanti kodok lewat, numpang lewat, kamu sepak kodoknya, benci nengok kodok. Kucing lewat, kamu pukul kucingnya. Dia numpang lewat, hanya numpang jalan. Seekor anjing lewat di depan kamu orang muslim, anjing itu binatang haram, lewat di halamanmu, lalu kamu ambil batu, kamu lempar, dia punya Tuhan loh. Tuhannya Allah juga sama dengan kita. Nanti kita ngadu, ya Allah, bagaimana itu manusia yang aku beriman kepadamu, aku hanya numpang lewat ya Allah, kenapa aku dilempar batu? Kalau ya Allah, balaslah sesuai dengan kejahatan dia. Dia telah tertipu dengan setan yang mendapat sifat kejahatan. Maka tinggal dengan batu lebih besar daripada batu yang dilemparkan itu. Maka Allah ganti batu dilipat gandakan sebesar gunung Merapi, dijatuhkan pada kita di alam nanti. Maka kita hati-hati. Itulah gambarannya. Kira-kira memahami ini ya. Udah malam ini ya. Kita teruskan nanti ke malaman yang jauh pula di rumahnya Simbolon sana. Ini ada pendekar turun gunung ini ya. Turun gunung dari Simbolon ke Bah Gunung. Sana gunungnya, sini bahnya, sini airnya. Maka dari gunung airnya turun ke bandar memang sini bah gunung, sana Simbolon gunung. Jadi karena waktu malam ini mungkin udah cukup lah ya. Maka kakek tutup dengan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.